Cuma dengan ganti sedikit cara kita ngomong, reaksi orang tuh bisa beda 180 derajat loh. Yuk, kita bedah rahasianya. Pernah nggak sih kamu ngasih laporan ke bos atau sekedar ngabarin masalah kecil ke pasangan? Mereka malah panik dan marah besar. Padahal masalah yang kamu sampaikan itu sepele banget. Kamu pasti bingung kan? Nah, ini dia kuncinya. Seringkali reaksi negatif mereka itu bukan karena masalahnya, tapi karena cara otak mereka memproses susunan kalimat kamu. Tanpa sadar, pilihan katamu itu bisa menyalakan alarm bahaya di kepala mereka. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka? Ini semua ada hubungannya sama cara otak kita diprogram secara alami untuk bertahan hidup. Kita lihat yuk psikologi di baliknya. Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya loss aversion. Ini adalah sebuah prinsip yang membuktikan kalau otak manusia itu jauh lebih sensitif sama yang namanya kerugian atau bahaya. Gini deh, rasa sakit karena kehilangan uang 100.000 rupiah itu rasanya 2 kali lebih nyesek daripada senangnya nemu uang 100.000, benar kan? Nah, karena insting inilah, otak kita itu jadi kayak satpam yang terus-menerus waspada sama ancaman. Jadi, ketika kamu pakai kata-kata tertentu, kamu mungkin nggak sadar, tapi kamu itu lagi menekan tombol panik di otak orang lain. Sekarang, kita bongkar ya, 2 kesalahan komunikasi paling umum yang tanpa sadar bikin orang lain panik. Kesalahan pertama adalah negative framing. Maksudnya, kamu terlalu fokus menyebutkan kemungkinan terjadinya hal buruk. Ngomong, ada resiko kegagalan 10%, itu bakal memicu cemas yang lebih besar di otak lawan bicara, dibanding kalau kita bilang ada peluang keberhasilan 90%. Padahal secara matematika, angkanya sama persis. Kesalahan kedua adalah memakai format frekuensi. Coba deh perhatiin, 2 kalimat ini kan artinya sama aja. Tapi, 1 dari 10 orang kedengerannya jauh lebih serem kan? Kenapa ya bisa gitu? Jawabannya simple. Waktu kamu dengar 1 dari 10 orang, otakmu tuh langsung ngebayangin ada 1 orang beneran yang jadi korban. Masalahnya jadi terasa lebih nyata dan personal. Beda banget sama 10% yang rasanya lebih abstrak dan nggak terlalu mengancam. Dan ini bukan cuma teori ngasal loh. Ada penelitian psikologi yang membuktikan hal ini. Saat para peserta riset dikasih tahu tentang resiko pakai format frekuensi dan bingkai negatif, ekspektasi mereka terhadap hasil buruk langsung melonjak drastis. Jadi ini ada bukti ilmiahnya. Oke, cukup ya teorinya. Sekarang, gimana caranya kita pakai trik ini buat ngehack otak lawan bicara biar auto tenang? Gampang banget. Kita mulai dari skenario yang paling bikin deg-degan, lapor ke bos. Misal, kamu mau lapor kalau dari 10 proyek, ada 1 yang terhambat. Cara yang salah? Pak, dari 10 proyek kita, ada 1 yang dipastikan telat dan bermasalah. Wah, begitu dengar kata 1 proyek, bosmu bakal langsung bayangin kerugian nyata dan jadi stres. Coba deh cara yang benar. Pak, sejauh ini aman. Peluang 90% proyek kita akan selesai tepat waktu, sisanya sedang dalam penyesuaian. Respons bos dijamin bakal jauh lebih tenang. Trik ini juga ampuh banget loh buat dipakai dalam hubungan, apalagi kalau pasangan kita lagi cemas atau overthinking. Misalnya pasanganmu lagi overthinking, takut acara penting kalian gagal total. Jangan pernah bilang, duh, emang sih 1 dari 5 acara di tempat itu biasanya berantakan. Itu sama aja menyalakan alarm kebakaran di kepalanya. Coba ganti jadi, sayang, tenang aja ya. Kemungkinan acara kita berjalan lancar dan sukses itu 80% kok. Perasaannya jadi tervalidasi dan otaknya langsung fokus ke peluang sukses. Jadi intinya apa? Gampang kok. Ini dia formula penenang yang bisa kamu langsung pakai. Cukup ingat 2 aturan ini. Pertama, selalu pakai positive framing. Fokus ke sisi amannya, ke sisi berhasilnya. Kedua, selalu pakai angka persentase. Jangan pernah menakut-nakuti otak orang lain pakai hitungan frekuensi orang yang terasa nyata. Simpelnya gini. Tugas kamu itu jadi pemandu buat otak lawan bicaramu. Daripada ngebiarin mereka tenggelam dalam bayangan kegagalan, kamu arahkan mereka ke pelabuhan aman, yaitu probabilitas keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Jadi gimana? Coba ganti cara bicaramu besok dan lihat deh gimana reaksi atasan atau pasanganmu berubah 180 derajat. Kalau kamu suka life hack psikologi kayak gini, coba tulis di kolom komentar kamu mau cobain trik ini ke siapa besok.